Paham kan maksudnya? Bapak kalau dalam ranah psikologi perkembangan anak itu faktor utama yang membentuk karakter itu adalah lingkungan. Betul. Tuh, dah, ya lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke ranah. Anda pertama kan dapat soundingan nih dari orang tua bahwa Kristen itu agama Betul. yang betul. Nah, Mm-mm. mulai Anda umur 0 Nggak ada sampai narasi gitu. Kristen itu agama yang betul. Nggak ada. Ini Tuhan kita, namanya Yesus. Gitu pertama dulu. oke. Ya, oke lah Yesus ya. Oke. Iya. Tapi tetap orang tua Anda Kristen kan? Iya. Tapi nggak dibilang ini agama betul. Itu salah. Nggak ada diajarin. Oh, nggak ada diajarin kalau ini agama yang benar Ada ini gitu. betul, itu salah. Nggak ada kayak gitu. Jujur kali Pak Herman, jujur. Iya memang nggak ada. Ini agama kita betul loh. Agama si Anu salah. Ada dia jalan. Udah ya. Lanjut. Nah, terus ketika Anda dikatakan bahwa ini adalah Yesus, tahu tidak Pak, secara naluriah Islam itu make sense-nya. Ketika kita masih 0 sampai umur 5 tahun, itu di bawah balita, itu kita sibuk dengan kesenangan-kesenangan dalam ranah psikologi perkembangan itu ada nanti ada fase di mana kesenangan anak kecil itu dari kemampuannya berbicara gitu, kayak menghafal mama, papa, ya kan? Mm-mm. Nah, itu 0 sampai 5. 5 sampai 10 nanti sudah mulai dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Paham ya? Dari 10 sampai fase remaja, remaja nanti dia sudah mulai mengajukan dengan critical thinking. Waktu remaja ini dalam Islam disebut dengan baligh. Waktu mau fase remaja ke dewasa, kalau laki-laki sudah mulai mimpi basah, kalau perempuan sudah mulai datang bulan. Dan Anda tahu tidak dalam Islam menariknya? Dalam Islam, waktu itulah syariat ditegakkan oleh atas diri seseorang. Sebelum itu, dia tidak tertanggung atas syariat karena dia belum balik. Maksudnya gini, dia tidak puasa, belum berdosa. Tapi sudah diajarkan, dikenalkan. Nah, dan ini naluriah, Pak. Ketika orang sudah mulai masuk ke fase dewasa, dia akan mencari tahu bahwa apa yang selama ini ada pada dirinya adalah sesuatu yang benar. Sepakat nggak? Ini fase perkembangan manusia loh. Fase pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu istilah untuk tubuh. Perkembangan itu untuk kognitif dan daya yang ada pada diri manusia. Daya penglihatan, daya pendengaran, daya empati, daya akal, itu berkembang namanya. Jadi tumbuh kembang, ada istilah tumbuh kembang kepada anak, itu fasenya itu balita, ya, kemudian naik lagi remaja sampai dewasa. Pada saat remaja ke menjelang dewasa, di situ anak-anak muda itu mereka makanya banyak anak-anak muda yang berfilsafat itu anak-anak remaja ke dewasa kan. Mereka sok-sok berfilsafat ya kan, cari-cari kebenaran pakai kutipan-kutipan para filosof mereka. Karena mereka sedang mencari itu. Nah, pada saat itulah Bapak Herman diizinkan oleh Allah untuk mencari tahu tentang siapa Tuhan. Masalahnya adalah ketika Pak Herman sudah diberikan kebenaran, ilmu pengetahuan, tidak tertolak oleh akal, tidak tertolak oleh hati nurani, tapi ditolak oleh pribadi Pak Herman karena ketakutan dunia yang akan terbuang nanti, maka itulah Pak Herman dikatakan kafir. Nah, itu Islam itu keren banget loh, adil banget loh Islam itu. Ustadz Muhammad Nuruddin mengatakan tidak semua non-muslim itu kafir. Siapa contohnya? Mereka yang tinggal di pedalaman, Pak. Mereka yang tinggal di pedalaman itu bukan Islam agamanya. Tapi mereka tidak dikatakan kafir. Kenapa mereka tidak dikatakan kafir? Karena belum sampai kepada mereka risalah. Mereka belum diberitahukan ajaran yang benar. Jadi mereka belum bisa dikatakan kafir. Tapi mereka dikatakan sebagai apa? Bisa masuk ke dalam ahlu fatrah, gitu loh. Jadi nggak bakal masuk neraka ya? Belum tentu. Jadi masuk neraka itu ketika ada pelanggaran. Ketika mereka belum mendapatkan hukum-hukum, kalau mereka melanggar, maka mereka belum dimasukkan neraka. Tapi masalahnya adalah apakah betul Allah akan membiarkan semuanya seperti itu sedemikian rupa? Saya tinggal di daerah Ternate. Ada daerah Tugotil namanya, suku Tugotil.
Bahkan sekutu Gotil itu sendiri sudah didatangi oleh para ulama-ulama kami. Keren loh. Nah, Terus masih ini agama nenek moyang. ada yang sudah mualaf, ada yang belum. Tapi itu adalah gini. Ya, kalau mereka mualaf semua, apa tugas generasi kami nanti, Pak? Dakwah kemana mereka? Allah itu adil loh, Pak. Allah ketika memberikan sahabat Rasul saya hak istimewa, berjuang bersama Rasul saya, mempertaruhkan nyawanya, Allah juga berikan kepada kami di tahun 2024 ini hak istimewa juga, berjuang dengan cara berbeda. Apa? Kalau Rasul kami dulu mempertaruhkan nyawa, kalau saya lihat yang saya pertaruhkan, misalkannya akun udah 50.000, 200.000 ditombak, hancur, ya kan? Nama, misalnya reputasi, apakah itu pertaruhan? Pertaruhan. Iya, betul. Sesuai dengan timelinenya. Inilah keadilan Tuhan saya. Bahkan lebih hebat kata Rasulullah, orang-orang yang hidup di zaman yang tidak bersama dengan Rasulullah tapi percaya kepada Rasulullah, itu saudaranya Rasulullah. Keren banget loh. Makanya saya bilang, Islam ini ajarannya itu make sense dan bisa dijelaskan dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, kaidah-kaidah yang ada landasan hukum dan kaidah berpikir di dalamnya. Nah, tapi kalau kita lihat Kristen bagaimana? Kristen itu adalah ajaran ya yang ajarkanlah Injil ke seluruh makhluk. Pertanyaannya, apakah kecoa itu masuk makhluk? Kita dari diksi aja udah kena nih, Pak. Kecoa makhluk, Pak. Makhluk. Jawab, jujur, jawab Cacing dulu. makhluk nggak? Dijawab dulu. Oh ini takutnya bukan makhluk. Silakan Pak Herman. Kecoa, cacing, makhluk bukan. Silakan Pak Herman dikonfirmasi cukup. Silakan. Ya Ini juga nih kalau di kalau bahasa Indonesia ya kecoa pun makhluk dong, ya kan? Ya, artinya Masa Yesus- kita perlu ke bahasa asli gitu jadinya ini kan. Nah, silakan ke bahasa asli. Masalahnya adalah Ya. kalau bahasa aslinya adalah makhluk, Pak. Hmm. Yesus ini menggunakan diksi yang tidak mencakupi seluruh alam. Coba bayangkan Nabi saya, Pak. Nabi saya berkata begini nih, contoh. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Nah, seandainya nih Nabi saya ngarang nih ya. Kok bisa dia hebat kali membuat sebuah challenge yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh orang. Maksudnya gini loh. Ini Nabi saya nih, kalau itu dari Nabi ya. Kalau Al-Quran ini karangan Nabi saya, itu Nabi saya lebih hebat daripada filosof-filosof lain loh, Pak. Nabi saya orang terhebat di dunia loh, Pak. Bahkan dari Yesus. Yesus itu kata-katanya mudah dibantah. Injililah seluruh makhluk. Makhluk mana Yesus? Cacing itu makhluk. Cewek makhluk. Semua masuk. Gak mungkin dia turun lagi ngajarin. Yang maksud gue makhluk tuh ya manusia doang, Ripa. Kan gak mungkin gitu kan. Lihat Nabi saya, Pak. Lihat Nabi saya. Ketika Nabi saya, kalau kalian ragu dengan apa yang diturunkan oleh Muhammad, kepada Muhammad ini, abdi Allah ini, buat semisal Al-Quran. Tiru Al-Quran ini. Yang namanya karangan manusia pasti bisa ditiru. Contoh, Bible Anda. Bible Anda itu kan karangan manusia. Ada apokrifanya, ada Injil tiruannya, Injil Thomas. Ya kan? Bentar, Pak. Tapi nggak baca saya yang itu. Bentar. Ada telepon dari karyawan di resto. Makanan saya sudah selesai. Tadi saya order makan. Nah, saya lanjut sedikit lagi nih. Coba lihat lagi nih. Kalau Nabi saya itu adalah orang yang memang betul menyengajakan dirinya untuk jahat ya. Coba. Kenapa di dalam Al-Quran tidak ada diksi dan narasi yang memuliakan keluarganya? Sebagaimana ada di kitabnya orang Israel, di mana seluruh Israel dimuliakan di situ. Bahkan ketika David yang adalah nenek moyang orang Israel atau keturunan dari orang Israel, ya Daud yang dimuliakan, itu bahkan ketika berzina saja tidak dihukum Tuhan. Aduh. Daud ngambil bini orang tidak dihabisi sama Tuhan. Tapi perhatikan nih, wajah ini kita pakai kognitif nih Pak. Kenapa orang Israel itu mengatakan Yehuda meniduri Tamar tidak dibunuh Tuhan? Kenapa kemudian Daud meniduri bini orang kenapa tidak dibunuh Tuhan? Padahal dalam Imamat pasal 20 ayat 10, mereka yang berzina dengan bini orang dia dua-duanya harus mati. Daud kenapa nggak dimatikan? Bayangkan. Karena penulis kitab ini adalah orang Israel. Bagaimana mungkin orang yang menulis mengarang kitab suci menjelek-jelekkan nenek moyangnya? Apa yang harus dia lakukan? Tentu membuat stigma yang indah terhadap keturunan nenek moyangnya.
Dan inilah yang dilakukan oleh orang Yahudi. Bapak baca dalam kitab Bapak Matius, baca dalam Sirah Nabawiyah, baca dalam hadis. Betapa orang Yahudi itu sangat memuliakan nasabnya. Apa kata mereka kepada Yesus? Bapak kami adalah Abraham. Kalau memang Abraham bapakmu, kau tidak akan melakukan perbuatan ini. Karena Abraham tidak melakukan ini. Bapakmu adalah iblis, kata Yesus. Mereka selalu membanggakan, bapak kami Abraham, bapak kami adalah Elohim. Mereka adalah orang yang selalu meninggikan nasabnya. Inilah Yahudi dalam kitab Anda maupun dalam literasi Islam. Waktu Nabi Muhammad di Khaybar, beliau hendak diracun oleh orang Yahudi Khaybar. Apa yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, Pak? Pertanyaan yang ditanyakan adalah, siapa nenek moyang kalian? Mereka menjawab, si Fulan. Padahal Rasulullah tahu bahwa si Fulan yang dimaksud orang perkasa itu bukan nenek moyang mereka. Mereka membanggakan, kami loh keturunan Abraham. Sama seperti umat Kristen kebanyakan. Ya, cuman Yesus yang dari Bani Israel. Pak, itu rasis. Itu rasis. Coba lihat Nabi Muhammad. Tunjukkan dalam Al-Quran bahwa narasi beliau memuliakan keluarga beliau. Beliau memuliakan Sayyidah Aminah, Abdullah, Abdul Muttalib, kakeknya pamannya Abu Talib, tentang keluarga-keluarga besarnya. Ada tidak beliau menceritakan kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan keluarga besar beliau? Pak, kalau ada indikasi orang ini adalah orang yang ingin mendapatkan eksistensi di dunia, mustahil Pak dia tidak memuji-muji dirinya sendiri dalam Al-Quran, keluarganya dalam Al-Quran. Tapi apa yang ditulis dalam Al-Quran? Informasi apa? Kemuliaan terhadap nabi-nabi terdahulu. Kemuliaan terhadap ibundanya Nabi Isa. Ini Pak logika berjalan. Satu lagi, yang kedua. Muhammad ibnu Abdullah, kakeknya seorang yang memiliki derajat mulia di Makkah. Kemudian dengan mengaku sebagai Rasul, dia dinistakan. Pak, bagaimana mungkin ada orang yang meninggalkan kemuliaannya hanya ingin mengaku Rasul kalau memang itu dari dirinya sendiri, Pak? Kemudian dia diboikot, bahkan diusir dari kampung halamannya. Kita lihat Paulus ya. Paulus itu wajib mempertontonkan kebaikannya kepada orang. Kenapa? Karena dia awalnya pembunuh murid-murid Yesus. Tapi coba Bapak lihat, kebaikan-kebaikan Paulus itu kepada siapa dia tujukan? Perhatikan. Perhatikan dalam beberapa ayat dalam kitab Korintus, kitab Galatia, kitab Roma. Kepada siapa dia perlihatkan kebaikan-kebaikannya? Makanya ada surat Roma, surat Galatia, surat Korintus. Kepada orang-orang non-Israel. Bayangkan, Nabi Muhammad siapa yang dia Islamkan? Orang-orang terdekat. Diusir, diboikot, baru dia keluar. Kalau seandainya Nabi Muhammad menginginkan eksistensi duniawi, Pak, tentulah mudah bagi Nabi Muhammad pada saat dia sudah menguasai Mekah. Tapi coba lihat yang terjadi di Mekah pada waktu itu. Apakah tumpah darah waktu Fatu Makkah? Apakah terjadi pengusiran orang-orang yang bahkan paman beliau pun tidak beragama Islam? Beliau kasih tempat. Ini nih Nabi Muhammad SAW. Itu kognitif berfungsi, ya. Jadi ketika saya tarik Bapak ke belakang sebelum saya makan. Ketika saya diberitahukan oleh mama saya, nakku, Rifa, adik, Islam itu agama yang benar. Nabi kita Muhammad ya. Saya terdoktrin sampai saya di umur berapa? Sampai saya di umur mencari tahu bahwa Muhammad ini benar seorang nabi atau rasul. Maka ketika saya sudah mulai belajar, saya mampu membuktikan kebenaran Al-Quran. Lalu ketika saya mampu membuktikan kebenaran Al-Quran, tidak terbantah statement Al-Quran, kenapa saya harus pindah keyakinan? Yang herannya Bapak Herman, di dalam kekristenan sendiri masih berkecamuk tentang siapa Yesus. Belum terang benderang dalam kitab suci ini mana ayat yang harfiah, mana yang alegori. Ada yang mengatakan Yesus itu bisa bermukjizat, tapi Yesus berkata, angkatan jahat ini tidak melihat satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Dia sendiri mengatakan dia tidak akan bermukjizat. Tiba-tiba ada yang bilang dia bermukjizat, menghidupkan orang mati, gini. Siapa yang ngasih tahu itu semua?
Nah, inilah kenapa saya katakan bahwa saya sebagai muslimah mampu membuktikan kebenaran iman saya dengan dua cara. Satu, membuktikan statement agama saya tidak terbantah, lalu membantah statement agama orang lain. Inilah cara saya membuktikan kebenaran itu. Nah, jadi kalau sudah ada sampai kepada Anda ilmu pengetahuan, ditunjukkan secara kognitif, menggunakan akal, dalil-dalil tertulis, sejarah, ternyata benar yang kami sampaikan, tak terbantah oleh akal, tak terbantah oleh hati. Anda bantah hari ini, maka Andalah kafir itu, kafara itu. Dan ketika Anda sudah kafara, Allah ikat dengan perkataan, Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi kalian yang telah menolak, karena kalian memilih menolak, kalian tutup diri kalian. Kami kasih ilmu, kami tidak kasih ilmu, sama saja kalian tidak beriman. Itu kenapa saya tidak banyak berdebat dengan para penyesat, bukan orang tersesat. Kenapa? Para penyesat itu adalah orang yang telah memilih untuk sesat, menutup dirinya. Jadi itulah Pak Herman, kenapa kita sampai detik ini masih diskusi lintas agama untuk menunjukkan bahwa saya sebagai seorang muslim mampu membuktikan kebenaran Islam. Nah, tapi Oke, ini Rifa. silakan Anda. Nah, iya sebelum ini pemakan. Nah, Tapi begini, Jadi, ini bentar benar, dulu. Pak Herman, coba tadi ya ketika Uni bernarasi itu sangat masuk. Saya ini Herman dengan Pak Herman. Kenapa masih stay di sana? iya. Ada apa Abu ya? Jangan Iya, heran ada apa? dong. Lanjut. Gini Uni Rifa. Karena kita ini kan pakai logika ya kan. Aku suka sama Uni Rifa ini. Berlogikanya ya kuat lah aku bilang ya. Nah, jadi di surganya Muslim itu kan ada 72 bidadari. Oke. Untuk laki-laki. Nah, bagaimana Pakai Uni Rifa logika ya. merespon? Pakai Iya, logika. bagaimana Uni Rifa Ya, merespon pakai ini? logika. Pasti kan nurani nih sekarang Oke. ini kan. Anda sebagai perempuan, Saya apa yang Anda dapatkan? pakai dua alat ya. Uni. Mantap. Gini ya, Uni. Ini keren. Ini Pak Herman memang di biblosnya banyak ya data-data yang gitu kan. Nah, ini kenapa Nggak. kebirahi? Nggak apa-apa. ya. Nggak masalah. Enggak. Abu ya. Saya hargai. Ini Abu ya. Mudah-mudahan Halo, dengan Batu. jawaban Halo. saya ini, mudah-mudahan dengan jawaban ini, Iya. simpulan-simpulan yang selama ini menghalangi hidayah masuk ke dalam hati Pak Herman, kita putuskan satu persatu, kita luruskan satu persatu. Ah, Baik, mantap. Anda Lanjut, bertanya lanjut, kepada lanjut. saya sebagai seorang wanita, maka saya berhak untuk menjawabnya dari sisi kewanitaan ya. Iya. Mungkin saya jawab dulu. Oke. Bagaimana hati nurani saya sebagai seorang wanita? Saya sebagai seorang wanita akan menjawab ini dari beberapa perspektif. Saya akan jawab dari perspektif seorang istri yang memiliki suami yang di bawah standar. Seorang istri seperti saya punya suami, kita kasih contoh misalkannya Pak Herman. Saya hidup dengan Pak Herman. Saya lihat Pak Herman sehari-hari. Ini mohon maaf ya Pak, kita pakai paradigma ya, logika dan hati nurani ya. Saya lihat Pak Herman, ketika saya minta uang belanja, harga makanan harusnya itu satu hari 100.000. Tapi Pak Herman hanya mampu kasih 25.000. Ya, belanja 25.000. Sebagai seorang wanita normal yang memiliki kebutuhan biologis, ternyata Pak Herman memberikan kepada saya kalau kita bicara dalam Islam itu aspek kewajiban secara biologis, kebutuhan biologis terpenuhi. Itu pun mohon maaf ya, ini seandainya saya dari perspektif istri yang menolak poligami ya, itu disenggol aja udah cur katanya keluar, ya kan? Mohon maaf nih Pak. Disenggol aja udah cur katanya, belum apa-apa udah keluar, ya kan? Terus tiba-tiba Pak Herman ketika jalan sama saya makan, lihat perempuan jelalatan. Bini nggak terbeli skincare. Bang minta beli skincare bang. Kau duit 25.000 kemarin kan ada sisanya 2.500. Kumpul lah itu. Ya kan? Nih, saya bicara dari sisi perempuan. Saya mewakili perempuan-perempuan yang lakinya nggak tahu diri ya. Mungkin nggak menurut Bapak perempuan-perempuan seperti ini mengizinkan suaminya menikah lagi? Enggak dong. Good. Itu dari satu perspektif ya. Naik level.
kenapa ada perempuan yang tidak mengizinkan suaminya poligami? Karena dia tahu suaminya tidak layak poligami. Kenapa? Dia saja tidak terpuaskan. Baik secara finansial, mulut atas mulut bawah tak puas, ini pula mau minta poligami. Nggak tahu diri, matilah kau dimakan cacing. Maka kalau saya berada di posisi istri semacam itu, haram jadah ini laki-laki poligami. Jangan saya aja meninggal ini laki-laki nggak tahu diri ini. Ya, jangankan 3, 1 saja istri nggak layak dia hidupkan. Tuh. Nah, sekarang kita bahas bagaimana kalau kita balik keadaan. Saya menikah dengan anak Raja Salman. Jangan si Muhammad lah. Ya, taruhlah namanya Mahadewa. Raja Arab. Ya kan? Badan tinggi kekar. Duit banyak. Apartemen banyak. Villa banyak. Rumah banyak. Duit banyak. Ya kan? Makan kambing tiap hari. 10 kali minta tiap malam. Ya kan? Bayangkan, apakah saya akan sanggup memenuhi kebutuhan suami saya yang seperti itu? Makanannya kambing tiap hari, olahraga pula orangnya. Wah, sehat pula lagi, minum vitamin, minum minyak zaitun, makan buah kurma. Pak, bulu di mana-mana. Pak, kalau saya paksakan diri Pak untuk melayani Pak, saya yang jalan ngesot Pak dari kamar. Nggak sempat saya naik jet pribadi dia Pak. Nggak sempat Bang, adek ke Hawaii. Bang, duit abang banyak, adek mau ke Hawaii. Kalau adek ke Hawaii selama sebulan sama kawan-kawan adek, abang nggak sanggup dek. Tahu kan adek, 3 kali sehari abang minta. Kalau saya jadi istri dari laki-laki semacam ini, saya yang carikan bini Pak untuk dia Pak. Saya carikan yang berkualitas. Jadi, kalau Bapak bertanya kepada perempuan, lihat perempuannya, lihat situasi dan kondisinya. Bapak kalau saya bilang ini omong kosong, Bapak klik di YouTube cari Mat Peci. Cari Mat Peci. Mat Peci itu adalah seorang laki-laki yang berpoligami yang adalah konten kreator. Nama istrinya Aca dan Oci kalau tidak salah. Si Aca kalau tidak salah, Aca atau Oci, saya nggak tahu mana Oci mana Aca. Oci yang kalau nggak salah yang tua. Istri pertama lah yang mencarikan istri kedua. Dan Aduh, mulai Uni. Kenapa dari tadi ya sinyal Uni jelek? Iwan pilih bantu di tap-tap ya. Memang ini agak goyang, Komal agak goyang. Saudara bantu tap-tap. Iya. Bahaya. Jadi intinya sebelum Uni monitor ya Pak Herman. Jadi kenikmatan tertinggi bagi seorang laki-laki itu adalah perempuan. Kita tidak munafik. Kenapa? Di dalam Islam Allah memberikan hukum. Laki-laki itu boleh dari 1. Karena Allah tahu. Kenikmatan tertinggi bagi laki-laki perempuan, dan Allah itu yang menciptakan kita, dan Allah memberikan hukum sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Nah, maka disitulah poinnya Pak Herman. Di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Yang pertama kali disebut itu adalah perempuan. Jadi beda dengan perempuan, kenikmatan tertingginya adalah perhiasan. Maka di dalam Islam diperbolehkanlah perempuan memakai emas, perak. Kalau laki-laki kagak boleh. Nah, inilah keadilan Allah, memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Begitu, Pak Herman. Uni ada naik lagi nih Uni. Kenapa ya Uni? Ini terakhir ya. Intinya Ini terakhir saya mau ikhlas. makan nih. Iya. Nggak, bentar dulu. Nah, Pak, mungkin saya kasih tahu sama Bapak. Ini kita bicara terang-terangan nih. Coba lihat perempuan itu berapa uang yang dia keluarkan untuk beli tasnya, Pak. Kalau Bapak tanya sama perempuan-perempuan yang berduit. Mereka rela mengeluarkan uang 2 miliar hanya untuk beli tas, Pak. Iya, bisa. Why Bahkan not? Bapak pernah tidak lihat FYP TikTok? Ini meme-nya pernah lewat di TikTok loh. Point of view, POV katanya. Ketika lu dikasih bulanannya 2 miliar dan lu lihat laki lu selingkuh. Apa kata perempuan-perempuan ini, Pak? Mereka memilih pura-pura nggak ngelihat ketimbang mereka kehilangan uang.
Banyak tujuannya menikah untuk dapat materi. Itu kenapa banyak perempuan yang banyak mencari laki-laki kaya. Ini naluri, Pak. Ya. Makanya saya pernah bilang gini ya. Surganya para suami itu ada di antara pahanya istri, surganya istri ada di dalam dompet suami. Nah, jadi bayangkan ya, apakah Nabi Muhammad itu belajar psikologi? Enggak, kita jujur deh. Nabi Muhammad belajar psikologi enggak? Nggak perlu lah, kan dia utusan Allah. Dia diajari Karena Allah. itulah, kalau Nabi Muhammad itu mengerti psikologi kebutuhan perempuan dan laki-laki, mustahil ini datang dari dirinya sendiri. Pasti ini datang dari Allah. Ya. Tuh. Berarti intinya Nah, by the Uni way, tentang ikhlas 72 ya. bidadari itu tidak ada di Al-Quran. Kayak Uni ikhlas gitu ya. Oh, saya? Karena Uni dapat Saya, kesenangan lain di saya, surga gitu ya. saya kalau dapat nih, ini dengar nih, ini saya umumkan nih ya, ini semua. Buat kalian laki-laki perkasa, kaya raya, ya. Kalian laki-laki perkasa, kaya raya, keturunan orang luar biasa, keturunan ulama atau keturunan tokoh-tokoh, perkasa, kaya raya, ganteng. Nikah saya dapat 3 saudari saya, Ulan, Tiara, Cebi. Ya, ingat ya. Dengar nih, mereka udah sepakat nih. Kalau kalian adalah laki-laki, kaya, ganteng, keturunan orang-orang beradab, orang-orang berilmu, perkasa, nikah saya dapat Cebi, Ulan, dan Tiara. Kalian tanya sama dia kalau nggak percaya. Tanya sama mereka bertiga. Dapat Cebi, dapat Ulan, dapat Tiara. Dah, sepaket ya. Tapi Mantap. kualifikasinya penuhi. Ganteng, kaya raya, perkasa, berakhlak, beragama, soleh. Kalian kan Mahapria dong bertanya itu ya. tentang psikologi perempuan, ya? Mahapria dong itu nih. Bukan mahapria. Ada nggak laki-laki begitu? Ada laki-laki begitu. Ada itu banyak. Cuman kan memang perempuan yang belum mendapatkan laki-laki seperti banyak kalau dipikir, kalau diintukan. Nah, itu Pak Herman, Anda kan bertanya kepada saya dengan menggunakan paradigma perempuan. Saya tidak menggunakan dalil Al-Quran karena Anda bertanya kepada saya sebagai seorang yang gitu ya. Berarti di surga dapat apa yang perempuan? Nah, emas kayak gitu jadi ya? gitu Pak Herman ya. Enggak, di surga dapat apa jadinya? Apa yang kami perempuan? inginkan. Apa aja gitu ya? Kami kan bersama dengan orang yang kami cintai, suami, anak, keluarga, apa saja lah. Dan yang nikmatnya Pak, gini loh Pak Herman. Jadi orang yang tahu siapa masuk surga dan yang nggak masuk surga itu kan Allah Pak. Kan ketika Istri kan gini loh, Pak, nggak bisa Allah itu rupanya? tahu niat hati kita. Bentar Insting dulu. sendiri bentar nggak dulu. bisa rupanya? Saya jelaskan dulu. Oh enggak lah, emang saya Tuhan, sok tahu. Dengar dulu Pak. Jadi bentar dulu, gini Pak. Kenapa tidak semua orang berbuat baik itu masuk surga? Karena niat dia berbuat baik itu hanya Allah yang tahu. Jadi kalau ada perempuan niat hatinya masuk surga, itu adalah karena harta benda, kalau karena sesuatu yang memang bukan karena Allah, belum tentu dia masuk surga Pak. Belum tentu Pak. Kenapa? Esensi penghuni surga itu adalah orang yang kecintaannya kepada Allah melampaui dunia. Itu esensi orang yang masuk surga. Nah, jadi orang-orang yang ada di surga itu otaknya ini adalah otak-otak di dunia saja. Ketika dia lihat perempuan lain, dia tundukkan pandangannya. Ketika dia lihat makanan mewah, dia berpuasa. Ketika dia banyak hartanya, dia bagikan. Ketika istrinya kecapean, dia bantu. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang ahli surga. Ketika di dunia saja yang dia bebas bisa melakukan kehendak hatinya tanpa langsung dilihat Allah, dia bisa menahan dirinya. Apalagi ketika nanti dia betul-betul melihat bahwa surga itu nyata, Allah itu betul-betul ada. Bagaimana mungkin Pak orang yang bertakwa di dunia ini bisa ingkar nanti di surga? Gak mungkin. Maka tentu yang masuk surga itu juga adalah orang pilihan. Ya, gitu. Jadi kita bicara tentang
Ada 3 esensi yang harus kita bahas kalau bicara surga. Esensi penghuni surga, esensi surga tersebut, dan esensi kenikmatan surga. Dan Bapak harus tahu, sehebat apapun manusia di dunia menceritakan kenikmatan surga, itu tidak absolut. Karena memang belum ada yang pernah merasakannya. Tapi penggak Astaga. ya, orang ya, otaknya ingin memecahkan perawan-perawan saja, Pak. Orang seperti ini nawaitu surganya karena selangkangan. Apakah mungkin Allah izinkan masuk surga, Pak? Harusnya nggak masalah Nah, dong. itu. Ya kan bagi memang Bapak kan bukan Tuhan. dijanjikan. Loh, Dijanjikan untuk memang siapa? dijanjikan. Ya dijanjikan Bagi untuk yang siapa? soleh. Bagi yang soleh dia akan Nah, jangan mendapat- gitu. akan Wa dapat. basiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beriman dan beramal soleh. Pak, iman dan amal soleh ini goalnya akhlak yang ahsan, Pak. Jadi mana mungkin orang berakhlak memiliki iman dan amal soleh itu otaknya itu vagina aja, Pak. Nggak mungkin, Pak. Berarti nggak bisa dong Nggak kita teman muslim nggak bisa dong berdakwah dengan apa sih namanya itu mendengungkan itu, nggak bisa ya. Nanti kamu dapat bidadari, nggak Itu bisa dong namanya ya. janji caleg. Lah, memang Pokoknya kan kalau ada- masuk memang Islam nanti ada kau masuk surga ya, tertulis. janji caleg. Bohong. Pak, bukan memang ada masuk tertulis Islam kan, yang sah masuk surga. dong. Bapak ini gimana sih? Berarti gini kalau menurut pendapat Uniri Pak, berarti itu nggak boleh ya. Bahkan Itu nggak boleh. sholat. Kan itu jadi Loh, multi nasi, interpretasi loh. Kan Bapak saya nggak mau berulang-ulang ya, saya mau makan loh. Ini nasi tersaji loh. Sebentar Itu sekali kan lagi Bapak, Uniri Pak. kalian yang suka begitu dijanji-janjikan kan kalian yang suka. Pokoknya masuk Islam, masuk Kristen Jujur selamat. dulu, enggak, gini loh, Masih gini loh. selamat, Pak. Kan Bilang memang begitu, ada bahkan Iblis tertulis. mengatakan kepada Kan memang Apa? ada tertulis. Jadi sebagian orang pasti mikirnya Pak, nggak salah dong sekali kalau lagi aku berdakwah mengatakan terakhir ini. saya sampaikan. Terakhir bukan Islam, bukan orang Islam. Aduh, udah lah deh ya, saya capek ya, saya mau makan. Bukan umat Oke lah, Islam oke yang lah. dijamin Kalau surga. Uniri Pak nggak boleh kan gitu Yang kan? beriman Nggak dan boleh gitu. Loh, kan dipotong, dipelintir lagi. Saya nggak bilang begitu loh. Saya bilang Nggak, yang dijanjikan menurut surga itu Uniri. bukan orang Ah, Islam. Betul, Yang menurut dijanjikan- Uniri Pak itu nggak boleh berdakwah seperti Astagfirullahaladzim. itu Nggak gitu. boleh. Kalau Iyalah. Pak, kalau Aduh. tentang berdakwah secara UI, masa saya yang harus bilang boleh dan nggak boleh? Ini kurang ajar saya nih. Itu boleh. Emang saya siapa? Saya. Kok Bapak ya jadi NUI? Gini loh Saya maksudku. bilang surga itu dijanjikan. Masa Aduh, sinyalmu jelek. Astagfirullah, saya harus berfatwa Bapak ini. Masa dipaksa saya harus berfatwa ini, Ustaz? Enak aja. Enggak Boleh dong, dan kalau tidak boleh, ada- haram dan tidak haram itu keputusannya bukan saya yang ngatur. Iya, misalnya ada nih pengikut Unirifa yang istilahnya apapun yang Unirifa katakan diikuti. Pastinya Unirifa akan berkata, nggak boleh ya kalian berdakwah dengan mengatakan nanti kalian kalau masuk Islam dapat ini, nggak boleh dong ya. Pasti Unirifa melarang. Jangan begitu dong dakwanya. Kenapa nggak boleh? Emangnya ngapain saya? Siapa? Tapi Apa kan alasan tadi saya Unirifa ngelarang? bilang, Apa alasan saya ngelarang? karena nanti di otak mereka ya selangkangan-selangkangan doang. Saya nggak ngerti deh poin Bapak apa. Maksudku gini, bisa nggak kan pertanyaanku tadi, bisa nggak? Ini saya tidak mau teman berhadapan Muslim? dengan boleh berdakwah jujur. Dakwah itu disampaikan dengan jujur. Apa sih Pak? Tapi Ngelek nih, mengangkat saya- narasi itu loh, mengangkat narasi itu nanti kamu Enggak, saya nggak ngerti. nggak paham mengenai pertanyaanku loh. Dengan mengangkat narasi itu, kalian kalau masuk Islam apa sih, Pak? 472 bidadari, bisa nggak kayak gitu? Apa Kalau ini menurut Pak? Rifa tadi pasti nggak dilarang. Oh nggak boleh, jangan kayak gitu dong dakwanya. Pasti gitu. Dari cara Rifa tadi Ngapain? memaparkan Ya ngapain? argumentasi Loh, tadi. Bapak kok nyuruh? Loh, ngapain? Ya ngapain Loh. begitu? Ya ngapain begitu? Biar gampang mereka masuk Ya Islamnya. ngapain? Biar gampang mereka masuk Islamnya. Siapa bilang? Siapa bilang?
Siapa bilang gampang Loh. masuk Islam dengan begitu? Bapak lucu lah, Bapak yang kasih standar, Bapak yang suruh. Kok metode orang dakwah Bapak yang atur? Lucu Bapak Kan ini. pasti orang Apa sih Pak nggak jelas, Bapak nggak pasti ngerti orang saya. jadi tertarik gitu loh. Pasti orang jadi Enggak, tertarik ini gitu loh sedikit, nih. sedikit masuk begini, Ba- Pak Herman. Iya, coba gimana Bapak yang Bu ya? tertarik dengan Nggak ngerti selang ini tangan Rifa ini. mungkin. Itu dia Ya, Uni iya, bahaya. iya. Kan tadi juga saya udah Tadi- bilang di awal tadi- Uni. Kenapa sih orang Kristen ini larinya ke sana terus? Karena kita wajar, karena di dalam kitab sucinya banyak kan data-data yang berhubungan dengan selangkangan, agak ngeri sih itu. Tapi begini Pak Herman. Gini Coba, maksudku Bang Abu ya. Enggak, bentar Pak Herman, bentar izinkan saya berbicara. Pak Herman pernah nggak mendengarkan putar-putar komal Muslim tiap hari tiap malam? Pak Herman misalkan dengar narasi-narasi dari saudara Muslim yang sedang berdakwah. Ada gak yang bernarasi, ayo masuk Islam, di Islam loh nanti masuk surga dapat 72 bidadari? Kagak ada kan, jujur Pak. Kagak ada, betul, nggak ada. Iya, Nggak ada, betul. kagak ada. Iya. Kenapa seperti itu? Karena begini, abangku, coba Anda dengar baik-baik ya. Ketika kita masuk Islam, kita ini justru harus dapat diatur dengan aturan-aturan yang telah Allah tetapkan melalui Nabi Muhammad. Pak Herman mungkin bisa melihat di lapangan betapa detailnya Islam, dari mulai tidur sampai bangun tidur sampai tidur kembali itu Islam diatur. Maka apa? Maka untuk masuk Islam orang itu tidak boleh dipaksa. Di dalam Al-Quran sendiri, la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Kenapa? Karena kebenaran sudah ada di depan mata. Tinggal orang tersebut mau mengambil kebenaran itu, mau menerima kebenaran itu atau menolaknya. Itu berarti tergantung diri masing-masing. Ada Bu ya, saya makan dulu ya. Lanjut. Oke, Uni, oke, makan, oke, jangan Uni lupa, Rifa, jangan oke. lupa. Ya. Jangan gara-gara Oten Uni kagak makan, bahaya Uni. Nah, jadi begitu Iya, Pak iya. Herman. Ya, intinya apa? Iya, Intinya jadi udah gimana jadi silakan. kenapa aku sampaikan ini Bang Abu ya? Karena memang pernah aku dengar. Siapa ya dari channel mana itu ya? Channel Papa Jahat itu ya kalau nggak salah ya. Iya. Nah, justru itu, Atau justru siapa lah ya? Tapi Kristen-Kristen katanya lah. kayak gitu. Nah, justru itu Katanya kayak gitu. Pak Herman. Anda Mengiming-imingi keliling-keliling orang Komal. Nah, masuk- bentar. masuk Anda Muslim dengan itu. keliling-keliling Komal, Pak Herman, justru mendengarkan narasi-narasi itu dari orang-orang yang tidak suka terhadap Islam. Karena dibuat Makanya framing. konfirmasi. Makanya Nah, konfirmasi kan. Sudah Dengan saya paparan bilang. Uni Rifa tadi, pasti dia Heeh. nggak akan mengizinkan orang-orang berdakwah dengan cara seperti itu. Karena begini, itu tidak tertulis Tunggu. di dalam Saya nggak mau Al-Quran. dipitnah ya. Iya, lanjut. Ustaz Baya, lanjut. Abu ya. Dipitnah, ini Clearkan dulu, clearkan dulu, Iya. Saya clearkan tidak dulu. pernah mengatakan saya tidak izinkan orang berdakwah seperti itu. Jangan mempitnah Pak. Tolong Pak, dewasa ya Pak. Saya orang kalau salah masih dimaklumi, tapi kalau menipu saya tidak maklum ya Pak. Jangan menipu, jangan memframing, nggak boleh kayak gitu. Loh, jadi Uni Rifa nggak masalah ya kalau ada orang Muslim berdakwah Dia seperti nggak itu? masalah lah. Apa masalah? Oh gitu ya. Apa Oh iya masalahnya? udah. Oh iya tadi dari paparan Uni Rifa tadi harusnya nggak harusnya dimelarang. Pak, Tapi Anda ternyata tadi nggak masalah bertanya ya. Sudahlah. kepada saya berdasarkan apa hati nurani saya jawab. Lalu Anda mempelintir Iya. perkataan saya dengan mengatakan saya tidak mengizinkan. Anda tahu tidak? Saya ini bukan orang yang berhak untuk berfatwa, mengizinkan dan tidak mengizinkan. Emang siapa saya, Pak? Tidak bisa rupanya MUI secara saja belum pribadi. Loh, Secara tidak pribadi boleh nggak lah bisa. saya melarang-larang. Apa hak saya ngelarang-larang Betul orang? lah ya. Bapak tadi bilang apa? Uniripa tidak mengizinkan. Kapan saya bilang begitu? Pak, tolong ini forum terbuka. 1,64 orang yang nonton. Jangan memfitnah saya, Pak. Depan saya lagi Bapak fitnah. Bukan fitnah ini. Berarti Uni Rifa tidak masalah jika ada teman Muslim berdakwah dengan membawa narasi 72 bidadari Ya ya. nggak Itu berarti masalah lah. artinya. Apa urusannya sama Oke, itu saya? yang mau aku klarifikasi. Aneh. Oke. Iya, itu yang mau aku klarifikasi tadi. Oke lah, Mike. Ada Thank you, Uni Rifa. penjelasannya Jujur Anda. gini, Bang Herman Par. Kalau mengenai narasi seperti Bang itu, Bejo, ya. itu untuk kajian internal Islam menjelaskan ya bagaimana mengenai surga gitu ya. Itu hanya sebagai apa ya? Ilustrasi yang ada ya di masa itu. Bukan berarti itu ada dalam pengajaran Islam seperti itu. Belum tentu. Anda harus kaji dulu dalilnya seperti apa gitu. Karena ini ilustrasi bisa ditampilkan dari apa namanya? Olah pikir manusia untuk Bang Bejo. menafsirkan. Bang Bejo, tadi pembicaraan kita dengan Uni Rifa itu bukan masalah itu nggak ada. Itu Iya. ada, tapi
bagaimana kalau teman biar muslim tidak berdakwah biar membawa narasi Saya, itu? saya kan nggak bilang nggak Gitu ada loh. juga. Saya bilang itu pengajaran seperti itu untuk di internal, ya, dari penafsiran-penafsiran kisah-kisah masa lalu. Kenapa? Karena umat pada masa itu, ya, membayangkan tentang kenikmatan itu seperti itu. Itulah caranya, ya. Mungkin masa itu muncul seperti itu narasinya. Tapi dalam Islam sendiri, dalam Al-Quran sendiri tidak ada seperti itu penjelasannya. Nggak ada. Jadi jangan Saya dikarang-karang. simpulkan terakhir, Akhi Bejo ya, dan biar tidak berkepanjangan. Ini diskusinya Oke biar Buya, maju. Pak simpulkanlah. Bentar. Oke. Begini, abangku ya Abang Herman yang santun, yang baik Iya. hati, cuman sayang nyembah manusia ya. Begini. Begini abangku. Nah, Islam dilarang menjelaskan secara berlebihan tentang alam gaib. Nah, surga neraka itu alam gaib. Jangankan surga neraka, alam kubur saja, alam barzakh itu alam gaib. Karena kita masih di dunia, belum ke sana. Sehingga apa? Kita itu terbatas sebagai manusia. Dan terhadap alam gaib, Allah hanya memberitahu sedikit. Ketika Al-Quran menarasikan tentang surga, itu kenikmatan, tempat kenikmatan. La ainun ra'at wa la udunun sami'at. Kata Rasulullah. Intinya apa? Intinya surga tempat kenikmatan, neraka tempat siksaan. Dan ada beberapa yang dijelaskan di surga begini. Nah, ketika berbicara tentang bidadari, ini Anda harus paham. Jadi bidadari ini ibaratkan pelayan, Pak Herman. Tetap permaisurinya itu istri kita di dunia. Kalau kita mampu membimbing istri kita sampai ke surga Allah, mendapatkan ridho Allah, sehingga kita dimasukkan ke surganya. Tetap permaisurinya istri kita. Kita saja di dunia punya permaisuri yang sangat cantik, jelita, baik, dan lain sebagainya. Kita tidak akan tertarik dengan pembantu-pembantu yang memang kucal. Intinya apa? Intinya tetap permaisuri kita adalah istri kita. Dia yang paling cantik, dia yang paling luar biasa. Jadi Anda berpikiran mengenai 72 bidadari yang selalu dipraming oleh teman-teman Kristen, jangan menggunakan nafsu, atau lagi menggunakan kebencian terhadap Islam. Ya ujung-ujungnya jadi jelek gitu. Seperti itu Pak Herman. Ya sudah, kita clear di sana. Oke. Oke, kita lebih Aku baik nyimak di bawah dulu ya. Nah, kan Mana kabur tahu kan? ada OT naik ini. Oke, Bang Abuya, thank you Bang Abuya. Ya Pak Herman, siap lanjut, nggak apa-apa, siap. Oten selanjutnya Mbak Mel, monitor Mbak Mel, Ahi Nggak Bejo, Pak masuk Baal, turun Ahi juga. Bayu, Assalamualaikum.